Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ramadan. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan akhiran NIM 085. Kali ini saya akan membawakan materi atau mempresentasikan materi uh, tentang sintaks dan semantik bahasa formal. Nah, jadi di materi kali ini kita akan menjelajahi konsep inti yang membentuk dasar pemrograman dan teori komputasi. Ya, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan sintaks dan semantik, saya terlebih dahulu ingin membahas definisi bahasa formal. Jadi secara konsep dasar, bahasa formal adalah koleksi string yang dibentuk dari alfabet terbatas menurut aturan pembentukan tertentu. Bahasa ini didefinisikan secara matematis dan digunakan untuk mendeskripsikan bahasa pemrograman dengan presisi. Contoh sederhananya yaitu dengan alfabet A dan B. Kita bisa membentuk string seperti A, AB, ABB jika aturannya jika aturannya adalah setiap string harus dimulai dengan A, maka AB itu valid, tetapi BA tidak karena dia sudah melanggar atau tidak cocok dengan aturan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, secara signifikansi, bahasa formal itu menjadi fondasi penting untuk teori komputasi dan pengembangan bahasa pemrograman. Ya, bahasa formal memungkinkan pembuatan compiler, interpreter, validasi program secara otomatis melalui grammar yang tepat. Setelah kita membahas definisinya, kita masuk ke apa itu sintaks. Nah, sintaks merujuk pada aturan dan struktur tata bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Ini mencakup aturan-aturan yang harus diikuti untuk menulis kode yang valid. Jadi sintaks ini menentukan bagaimana pernyataan atau instruksi harus disusun dan ditulis dengan benar. Termasuk penggunaan tanda baca, kata kunci, tipe data, dan urutan operasi. Jika kode tidak mengikuti sintaks yang benar, itu akan menghasilkan kesalahan sintaks. Salah satu contoh penerapannya itu dengan menggunakan if-else boolean, di mana if atau jika x lebih besar daripada 0 maka nilainya true, dan jika x lebih kecil daripada 0 maka nilainya false. Nah, seperti itu. Terus apa itu semantik? Nah, semantik berkaitan dengan makna yang terkait dengan kode pemrograman. Nah, ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana instruksi atau pernyataan dalam bahasa pemrograman akan dijalankan atau diterjemahkan oleh komputer. Nah, semantik ini juga menentukan perilaku yang diharapkan dari kode dan bagaimana berbagai elemen program saling berinteraksi. Jadi ini mencakup tentang variabel, tipe data, ekspresi, pernyataan kontrol alur dan fungsi dan lain sebagainya. Kesalahan semantik terjadi ketika kode memiliki sintaks yang benar tapi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, atau contohnya itu perbedaan antara x sama dengan 5 dan x sama dengan 5. Nah, x sama dengan 5 itu maknanya assignment, atau bisa dibahasakan x bernilai 5 atau x sama dengan 5. Namun berbeda dengan x sama dengan 5 yang dimaknai itu perbandingan, atau bisa dibahasakan seperti apakah x sudah memiliki value sama dengan 5. Itu dia membandingkan apakah nilai x itu sudah sama dengan nilai 5 seperti itu. Nah, lalu bagaimana perbedaan sintaks dan semantik? Secara garis besarnya, sintaks itu bagaimana sesuatu ditulis. Nah, contoh kesalahan sintaks itu if x lebih dari 0, pada kode ini itu punya kesalahan, yaitu kurung di sebelah kiri di antara if dan x. Nah, jadi untuk menyempurnakannya kita perlu menambahkan kurung di antara if dan x ini. Nah, sedangkan semantik itu apa artinya sesuatu. Contohnya, contoh kesalahannya itu x sama dengan 5 lebih besar daripada 10. Nah, ini salah karena seharusnya 10 lebih besar dibanding 5, bukan 5 lebih besar dibanding 10. Nah, ini dinamakan salah interpretasi. Nah, terus bagaimana sintaks dalam bahasa formal?
Nah, secara garis besarnya, sintaks itu mendefinisikan struktur dan aturan pembentukan ekspresi dalam bahasa formal yang valid. Bagaimana bisa terbentuk? Yaitu dengan grammar dan BNF. Nah, grammar ini kumpulan aturan tata bahasa formal yang menentukan apakah sebuah rangkaian simbol valid dalam bahasa tersebut. Grammar juga ini meliputi terminal, non-terminal, aturan produksi, dan simbol awal. Jadi bahasa pemrograman modern zaman sekarang itu menggunakan konteks free grammar (CFG) untuk mendefinisikan sintaksnya. Lalu ada BNF atau kalau tidak salah pronounce-nya itu Backus Naur form, yaitu suatu notasi metasintaksis untuk menggambarkan sintaks bahasa formal dengan presisi matematis. Jadi BNF ini biasa menggunakan simbol seperti titik dua, sama dengan, terus pipeline atau garis vertikal yang biasa didefinisikan dengan atau, dan juga tanda kurung sebagai pengelompokan. Dan ada juga untuk membentuk sebuah statement yang dimana dikelilingi oleh tanda kurang dari dan lebih dari. Nah, pada contoh kasusnya yaitu ketika S mendekati AB yang menjadikan ASP pipeline epsilon yang biasanya menghasilkan AB, ABB, dan seterusnya. Jadi grammar ini menghasilkan bahasa A pangkat N, B pangkat N, di mana jumlah A sama dengan jumlah B. Dalam konteks bahasa pemrograman, grammar serupa digunakan untuk mencocokkan kurung buka dan tutup atau struktur kode atau struktur blok kode seperti itu. Jadi sintaks yang terdefinisi dengan baik memungkinkan pengembangan parser dan compiler yang dapat memvalidasi program secara efisien. Seperti itu. Nah, bagaimana semantik dalam bahasa formal? Secara garis besar, semantik menentukan makna program dan bagaimana komputer menafsirkan instruksi. Jadi terdapat tiga pendekatan utama dalam pemrograman modern. Nah, yang pertama itu semantik operasional. Semantik operasional ini mendefinisikan makna melalui model komputasi dan langkah eksekusi. Jadi dia menjelaskan transformasi state program selama eksekusi, seperti perubahan nilai variabel atau aliran kontrol dalam mesin abstrak. Contohnya, aturan evaluasi ekspresi aritmatika atau semantik small step dalam lambda kalkulus. Nah, yang kedua itu semantik denotasional. Nah, semantik denotasional ini memetakan konstruksi sintaksis ke objek matematika atau bisa disebut denotasi. Setiap konstruksi bahasa direpresentasikan sebagai fungsi dan transformasi domain dengan sifat komposisional. Contohnya, ekspresi X tambah Y diinterpretasikan sebagai fungsi yang memetakan nilai X dan Y ke jumlahnya. Nah, terus yang ketiga ada semantik aksiomatik. Nah, semantik aksiomatik ini menggunakan triple OR PSQ, di mana P adalah prakondisi dan S adalah pernyataan program dan Q adalah pasca kondisi. Nah, jadi kita dimungkinkan untuk membuktikan kebenaran program secara formal. Contohnya, memverifikasi loop while dengan menentukan invariant loop dan kondisi terminalisasi. Jadi, ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan bersama-sama memberikan dasar teoritis untuk analisis dan verifikasi program, optimasi compiler, serta pengembangan bahasa pemrograman. Nah, contoh implementasinya itu seperti kayak sintaks Python. Nah, instansi dan struktur sintaksis yang membentuk blok kode Python itu perlu diperhatikan karena sintaks di Python itu cukup sensitif untuk berjalannya kode di dalamnya. Terus semantik eksekusi, kita bisa melihat bagaimana interpreter Python mengeksekusi kodenya secara berurutan, step by step atau dependent. Dan ketiga ada in and out processing, yaitu transformasi string input menjadi output melalui aturan sintaks dan semantik. Nah, apa pentingnya sintaks dan semantik? Ada 3 poin, yaitu meminimalkan kesalahan. Jadi sintaks dan semantik itu merupakan aturan jelas untuk membantu mengurangi bug atau kesalahan dalam pengkodean. Terus pengembangan compiler, jadi sintaks dan semantik ini sebagai dasar untuk membangun compiler dan interpreter yang efisien. Terus yang ketiga sebagai validasi formal, jadi kita dimungkinkan untuk membuktikan kebenaran program secara matematis. Kesimpulannya secara ringkas, sintaks itu mengatur struktur bahasa sementara semantik memberikan makna secara struktur. Memberikan makna pada struktur tersebut.
Nah, ringkasnya, sintaks mengatur struktur, semantik memberi makna ke struktur. Seperti itu. Nah, bagi bahasa formal yaitu sehingga saat ini bahasa formal tetap masih relevansi karena bahasa formal itu tetap menjadi dasar dalam pengembangan bahasa pemrograman dan AI. Terus bagaimana dengan tantangan kedepannya? Kita punya tantangan untuk mengembangkan bahasa formal yang lebih intuitif namun tetap memiliki dasar matematis yang kuat. Jadi sekian, terima kasih telah menonton video ini ataupun menyimak video ini. Saya apresiasi dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.